wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi on-kan dulu videonya, kita absen. Kemudian saya juga mau konfirmasi absen. Yang tidak hadir itu apa sih? Di on-kan dulu videonya ya. Sambil menunggu. Ahmad Nur Fauji nggak ada. Ada yang live ya. Ahmad Nur Fauji kemana? Ada kabarkah? Di on-kan dulu semuanya. Rizkia di Enggit, Rizkia Milda, Diki Iman Sumantri. Oke, sip. Saya munculkan dulu file presentasinya ya. Yang kemarin, dari mata kuliah kemarin, ada yang ini ya, nilainya sudah diterimakah semua? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Tidak ada yang mau komplain. Kalau ada yang mau perbaikan itu untuk yang nilainya kosong ya. Jadi kalau misalkan yang kayak nilai tugasnya kurang, formatifnya kurang, kalau itu kan sudah di review dari ini ya, dari pertemuan sebelumnya. Jadi saya agak sedikit keberatan kalau ada perbaikan untuk di formatif atau di tugas ya. Jadi nanti sebagai catatan juga nanti untuk formatif dan tugas diusahakan nilainya sudah terpenuhi ya. Jadi jangan sampai nanti ada perbaikan karena nilai formatif dan tugas. Karena saya suka agak keberatan, bahkan cenderung nggak mau. Karena itu kan hasil praktikum ya, jadi dinilai dari proses gitu, jadi proses kalian. Karena kalau saya lihat ternyata masih banyak nih yang tidak mengakses LMS ya. Kemudian bahkan dia juga mungkin jarang mengakses Google Classroom. Jadi dapat dari mana tuh teorinya ya? Dari mana gitu. Kemudian juga untuk tugas-tugas. Jadi sebetulnya yang tadinya nilainya harusnya maksimal, semuanya terkumpul 10 tadinya 14, jadi 10, kemudian akhirnya saya turunin lagi karena ada yang banyak yang tidak mengumpulkan. Itu menjadi catatan penting. Jadi kalau tidak mengumpulkan berarti prosesnya tidak dijalani, jadi proses belajarnya nggak ada ya Man. Jadi kalau misalkan tidak dijalani proses belajarnya ya gimana ya, karena kan ada istilah presentasi saya udah muncul? Sudah, Bu. Udah ya, udah muncul. Oke. Sebentar. Sudah muncul kah? Sudah, Bu. Oke, sip. Jadi tadi itu sampai apa sih? Nilai ya. Bahwa sebelum kita masuk ke materi ya, jadi kita perkenalan, mengingatkan kembali, bukan perkenalan sih, kalau perkenalan kayaknya kita udah dari mata kuliah sebelumnya ya. Jadi mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab itu adalah perbuatan baik ya. Jadi kalau misalkan kalian berbuat baik itu kan akan kembali pada diri kita sendiri ya. Jadi bahkan ada yang bilang kalau berbuat baik itu kembalinya akan sampai 700 kali lipat gitu ya. Tapi kalau berbuat buruk ya akan 1 kali itu saja gitu. Jadi alangkah indahnya ya kalau kita terus-terusan berbuat baik karena banyak sekali kembalinya ke kitanya. Jadi bagian dari berbuat baik itu adalah tanggung jawab. Nah, proses perkuliahan ini adalah proses kalian menjalani tanggung jawab itu ya. Jadi tanggung jawabnya selain tanggung jawab pada diri sendiri juga kan tanggung jawab pada orang tua. Kemudian kan nanti hasil akhirnya juga kalian sendiri yang akan menikmati. Karena kembalinya lebih dari 1 gitu ya, artinya berlipat-lipat.
Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan belajar ini ya. Jadi jangan sampai nanti tugas buru-buru dikumpulkannya di akhir deadline. Jadi saya harap semua nanti gitu ya, semua pekerjaan praktikum itu dikerjakan pada saat jam mata kuliah berjalan. Jadi kita kan punya 4 SKS yang untuk belajar ini, punya 4 SKS sampai pukul 16.40. Dioptimalkan ke situ. Jadi komitmen, kalaupun misalkan di rumah terlalu banyak gangguan atau yang lain sebagainya, ya itu bisa dikondisikan ya, karena saya juga sama posisinya di rumah, banyak yang harus saya handle. Jadi berbeda ya, kalau di kampus kan kita bisa fokus karena kita di luar segala hal. Tapi kalau di rumah semuanya kecampur-campur. Nah itu sebenarnya bisa kita sama-sama atasi dengan cara komitmen dan komunikasi dengan orang rumah gitu ya. Kemudian juga ya komitmen terhadap diri sendiri juga, bahwa perkuliahan ini harus selesai dengan prosesnya. Jadi bukan selesai sampai akhir tiba-tiba gitu ya kalian dapat nilai terus tanpa ada prosesnya. Jadi prosesnya dilompat gitu. Nanti efeknya pada saat kerja, karena kan kerja kalian itu bukan teori ya, bukan tolong dong buatin ini terus kalian bikin gitu ya jurnalnya atau artikelnya berdasarkan teori berapa lama gitu. Enggak ya, tapi kalian itu bekerja berdasarkan praktikum, berdasarkan kasus nyata gitu. Jadi yang namanya kerja seperti ini gitu ya, di bagian IT apalagi gitu ya, itu harus to the point, harus langsung. Biasanya langsung hari itu juga harus selesai. Tolong bikinin ini sekarang bahkan 5 menit harus beres gitu ya. Itu di dalam dunia pekerjaan. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Jadi jangan sampai, tapi kalau kalian sudah terbiasa menjalani proses pembelajaran, prosesnya dijalanin ya, yang tadinya lambat gitu ya jadi cepat itu karena sudah terlatih, akhirnya biasa saja menghadapi itu gitu ya. Jadi ini adalah bekal untuk kalian semua berproses gitu ya. Jadi nanti supaya lebih siap menghadapi tantangan di depan. Apalagi untuk mata kuliah mobile computing ini ada rencana dari prodi akan dikompetensikan. Jadi saya harap ini diperhatikan ya. Jadi kita ambil pahitnya dulu. Jadi semuanya kalau misalkan dijadikan kompetensi berarti semuanya harus siap ya, siap dengan kondisi yang mungkin akan running gitu ya. Jadi walaupun saya sudah press materinya sepadat mungkin gitu ya, supaya semuanya paham gitu ya, supaya semuanya bisa menjalani ini semua. Tapi kan kondisi beda-beda ya, jadi saya harap minimal prosesnya dijalanin. Sekarang 4 SKS kita fokus ke sini gitu ya. Itu saja. Di bukanya langsung ya. Ya tidak apa-apa lah ya, karena mudah-mudahan semuanya sudah berdoa ya, semua sudah berdoa karena kita baru saja melewati waktu duhur. Itu kita langsung saja ke materi ya. Ada yang mau tanyakan dulu kah? Atau gimana? Silakan. Langsung saja. Halo. Langsung saja Bu, sepertinya Bu. Oke, langsung saja ya. Oke, ini nama mata kuliah kita. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kontrak mata kuliah ya. Jadi kalau tadi saya mengingatkan saja untuk nilai dan proses perkuliahan, nah sekarang kita fokus ke mata kuliahnya sendiri, yaitu mata kuliah mobile computing. Ini ada di semester 4 dan sama ya dari tahun-tahun sebelumnya, sama ada mobile computing di semester 4 dengan 4 SKS. Kemudian ini saya masih sebagai penanggung jawab di sini, jadi kelanjutan dari mobile teknologi dalam artian pemrograman Android ya, pemrograman Android berlanjut ke sini untuk kelas ini ya, untuk konsentrasi ini berbeda dengan konsentrasi yang multimedia. Jadi nanti slide-nya akan saya share, jadi silakan manfaatkan. Jadi media komunikasi kalau misalkan ada sesuatu boleh japri ya. Kemudian seperti biasa metode perkuliahan kita itu media komunikasi utamanya adalah di WhatsApp group plus japri kalau ada sesuatu hal yang lain ya yang perlu dibicarakan secara langsung dengan saya. Jadi kalau misalkan mau telepon boleh saja sebetulnya, tapi
tapi ada baiknya izin dulu ya, karena saya takutnya lagi mengerjakan yang lain gitu. Jadi izin dulu, baru nanti kita bisa komunikasi langsung. Terus kalau misalkan mau menggunakan fasilitas video juga bisa ya, karena kan kita ada classroom. Nanti kita join di classroom ini ya. Jadi untuk tetap maya, seperti biasa juga kita di Google Meeting, absensi ini 15 menit kita persiapan ya. Jadi 15 menit kayaknya harus selesai, harus terinput, kemudian ada laporan di akademik bahwa proses Google Meeting-nya atau tatap mayanya sedang berlangsung. Gitu ya. Kemudian untuk materi sama ya, masih di LMS, kemudian kita menambahkan Google Classroom ini untuk yang terlambat. Jadi kalau misalkan hari ini karena sesuatu hal gitu ya, karena Android Studio-nya terlambat atau masih error saja, itu bisa di-tag dan dikumpulkan di Classroom. Jadi kalau bisa sampai berhasil dulu ya, jadi di Classroom, kemudian kerjakan yang lain gitu ya. Jadi kalau di LMS saya akan kasih waktunya hanya hari ini saja gitu ya untuk di LMS. Jadi untuk yang terlambat misalkan besok itu bisa masuk ke Classroom. Kemudian bukan hanya yang terlambat ya, tapi yang misalkan dengan kesulitan dengan laptop. Jadi misalkan tidak mengakses LMS-nya agak kesulitan, jadi misalnya dengan handphone ke Classroom untuk baca materi gitu ya, kita bisa manfaatkan Google Classroom ini. Jadi saya rasa semuanya sudah terhandle ya. Kemudian untuk praktikum kita tetap mandiri ya, jadi masih di rumah. Jadi yang kemarin kita katanya mau tetap maya itu masih dibatalkan karena kondisi seperti ini. Jadi mau tidak mau kita ikutin apa yang sudah diharuskan ya, jadi kita masih tetap maya. Kemudian aplikasi tools yang digunakan masih sama dengan yang mata kuliah sebelumnya, mobile teknologi. Sekarang mobile computing ini menggunakan Android Studio juga, tapi include dengan Flutter, Kotlin sebetulnya ini hanya perkenalan saja, jadi saya hanya akan mengenalkan saja Kotlin, karena saya sendiri juga masih gagap dengan Kotlin ini. Jadi, tapi nanti kita basicnya akan belajar sama-sama ya, jadi saya yakin kalian mungkin akan lebih cepat atau kita bisa bersama-sama ya. Jadi kita akan lebih banyak nanti di Flutter, kemudian kita juga akan masuk ke database real time Firebase. Jadi otomatis sih memang ini agak menjadi berat ke laptopnya, tapi jangan khawatir ya, nanti saya juga kalau misalnya ada yang kesulitan bahkan laptopnya belum ada, komunikasikan langsung dengan saya ya. Jadi ketika misalkan hari ini praktikum nih, ini ya, tapi hari ini kita tidak akan dulu praktikum ke Android Studio, jadi saya ingin semuanya prepare dulu apa yang dibutuhkan Android Studio-nya, jadi dicek kembali Android Studio-nya, dilihat update-annya, apakah Flutter-nya sudah include, kemudian apakah sudah bisa dengan Kotlin, kemudian Firebase-nya apakah sudah bisa diakses lewat Android Studio, itu silakan dicek secara mandiri ya, karena itu ya, untuk kelas ini kita mengejar kesiapan kompetensi. Jadi mau tidak mau belajar mandiri di rumah harus lebih ditingkatkan, gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya ditambah lagi dari yang kemarin, gitu ya. Begitu, kemudian apa lagi nih? Next aja dulu ya. Next dulu, ini join classroom ya. Join classroom silakan join. Saya juga sudah share ininya ya, linknya. Saya sudah share linknya di chat. Masih terbacakah atau saya perlu share lagi sebentar? Saya share lagi aja ya. Silakan join di Classroom. Ini ada 19 orang ya. Bu, maaf itu join ke kelas email kampus apa email pribadi, Bu? Lebih bagus email kampus, tapi kalau misalkan email kampusnya kesulitan atau ada masalah, lupa dan lain sebagainya, boleh menggunakan email aktif ya, tapinya email yang lain tapi yang aktif.
Gmail ya, emailnya. Yang aktif karena nanti ada hubungannya dengan nilai dan sharing materi kemudian tugas. Ya. Silakan langsung ya, supaya tidak lupa-lupa. Baru 8. Kalau di chat itu diklik langsung, itu berarti Classroom-nya harus diinstal dulu. Itu otomatis pasti langsung join ya. Terus kemudian kalau di laptop, itu akan langsung masuk ke browser. 17, oke. Udah lebih dari setengahnya, silakan ya lanjutkan sampai 19 orang. Kita bahas lagi. Nah, ini untuk rencana materi perkuliahan. Jadi kita ada 14 pertemuan seperti biasa. Jadi ditambah UTS dan UAS itu ada 16 ya. Jadi ini sesinya sebetulnya total sesinya 28. Namun kan jadi dibuat satu sesi 2 SKS ya. Jadi untuk nanti mohon diingatkan untuk pertemuan keempat ya, tanggal 12 bulan 3 sama tanggal 2 bulan 4 itu ada merah gitu. Jadi kalau tanggal 12 bulan 3 itu kalau nggak salah cuti bersama Surah Miraj, kalau nggak salah. Atau kebalik ya. Yang satu lagi merah, libur. Ya nanti diingatkan, nanti kita cari penggantinya karena harus tepat waktu mencapai UAS ya, UAS 14 pertemuan. Itu nanti dilihat saja. Saya sudah belum ya, belum ya. Nanti saya share materi di LMS dan Classroom belum ya. Yang sudah tuh yang tadi kelas sebelah, kelas multimedia. Jadi ini nanti kita akan lebih banyak mengakses database. Disiapkan juga kesiapan Android Studio-nya. Kemudian kalau yang kira-kira tidak sanggup, kemarin dari Prodi ada solusinya ya, boleh menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Jadi jangan sampai itu disia-siakan. Jangan sampai atau kalau misalkan tidak mau di kampus, bisa kerja kelompok gitu ya, bisa bersama teman. Ya, jadi yang penting prosesnya terjalani. Nanti kalau misalkan pas kalian ujian kompetensi, kalau misalkan tidak bisa sama sekali kan itu sangat disayangkan ya. Jadi banyak waktu yang terbuang gitu berarti. Jadi sebelum-sebelumnya kemana aja gitu ya. Jadi kalau misalkan prosesnya dijalanin, insya Allah saya rasa minimal layout itu sudah bisa dilakukan ya, minimal layout, kemudian build APK-nya goal, oke, tidak ada masalah, itu harusnya sudah bisa sudah bisa fix ya. Nanti kita akan benahi, jadi saya mohon yang masih belum bisa build APK-nya sampai sukses gitu, jadi nanti tolong bilang langsung ke saya ya, apa permasalahannya. Jadi misalkan gini ya, kalian ngetes diri sendiri, buka Android Studio, kemudian Hello World, itu yang paling simpel sekali. Jadi yang paling simpel sekali itu, terus lebih bagus sih karena kita sudah masuk ke computing mobile ya, sudah masuk ke mobile computing ya, udah masuk ke database. Jadi lebih baik ketika masuk Hello World itu mulai melakukan edit. Misalkan masukin teks, kemudian atur-atur layoutnya, kemudian build APK-nya. Nah kalau sudah insya Allah akan mudah menjalankan materi berikutnya. Tapi kalau misalkan sampai step dasar itu belum terlaksana, belum sampai sukses ya, modifikasi layoutnya masih error aja, masih bingung gitu ya, ternyata pas launching acak-acakan gitu ya, teksnya ada di atas, ada di mana, bahkan tidak ada. Nah itu harus diperhatikan. Minimal layoutnya berhasil, kemudian APK-nya juga sukses. Dalam artian sukses ketika di-upload atau misalkan dipindahkan dari satu smartphone ke smartphone yang lain, jadi smartphone pribadi atau smartphone yang lain gitu ya, minimal dua device gitu di tesnya. Itu sudah gitu ya, sudah berarti kondisi kalian sudah siap untuk step berikutnya. Itu ya. Itu nanti dibaca saja ini. Sebetulnya
untuk kompetensi ini saya agak keberatan, tapi insya Allah ya semua juga pasti ada jalan ya. Jadi kita berusaha saja dulu sampai pada waktunya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan juga ini bobot-bobotnya. Jadi ada banyak latihan, jangan disia-siakan ya. Jangan sampai nanti yang ngumpul-ngumpulin tugas seperti mata kuliah sebelumnya kosong-kosong, nanti yang rugikan kalian juga. Jadi ada materi-materi yang bolong. Jadi ada sesuatu yang ini apa gitu, saya tidak tahu ini apa, jadi masih kebingungan. Ya. Oke, kemudian lanjut. Dari yang tadi, apakah ada pertanyaan dulu tentang kontrak mata kuliah atau tentang mata kuliahnya sendiri? Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Belum masuk ke materi perkuliahan kita. Silakan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Lanjut dulu atau gimana? Kalau ada masalah dibilangin ya. Bu, saya sampai sekarang masih Android Studio-nya. Itu dibilangin ya. Karena jujur kemarin pas saya di rapat agak kebingungan ya. Ini karena kita kan UAS kemarin tidak praktikum ya, jadi sorry, jadi ada sesuatu yang memang terlewatkan gitu. Jadi sama saya tidak terkoreksi pada akhirnya. Apakah semuanya betul-betul siapkah untuk masuk ke database ini? Ya, jadi jangan saya malu misalkan karena ini kan masuk database tapi saya sendiri misalkan layoutnya belum bisa. Nah, itu tolong karena kemarin kelasnya nyambung sama yang multimedia ya, jadi itu agak kesulitan juga, jadi banyak sekali sampai 30 orang. Kalau ini kan sekarang agak lebih sedikit ya, 20 orang. Jadi insya Allah kalau misalkan nanti ada yang perlu didampingi lebih khusus sampai layoutnya bisa, komunikasikan ya. Jadi Japri ya, bilang nanti kita akan cari jalan keluar ya. Sepertinya tidak ada. Oh, ini siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Halo? Suara saya jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Ya, ketua kelasnya siapa ketua kelas? Tidak ada. Ketua kelasnya nggak masuk. Lutfi, Bu? Belum ada, Bu. Hah? Lutfi? Nggak ada. Lutfi tadi katanya jaringan ininya Bu jelek Bu. Tadi udah coba masuk ke meeting. Oke, Lutfi ya. Di ketua kelasnya masih Lutfi. Oke, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa lewat Lutfi atau lebih bagus sih lewat saya langsung ya, karena saya harus tahu masuk ke pribadi kalian masing-masing. Jadi sejauh mana pemahaman kalian mengenai pemrograman Android ini ya. Jadi nanti ya setelah presentasi ini boleh bilang secara langsung saya. Kemudian kita lanjut lagi dulu mengenai pemanfaatan mobile computing. Jadi mobile computing dengan mobile teknologi berbeda. Kalau mobile teknologi itu kan secara satu ya, walaupun di dalam mobile teknologi itu sendiri ada yang namanya jaringan wireless gitu ya. Namun kan ketika pada saat katakanlah si handphonenya tidak bisa melakukan komunikasi, jadi berarti mobile computingnya sebetulnya tidak juga ya, karena kan smartphone itu memang dasarnya mobile computing gitu ya. Tapi kalau mobile teknologi itu kan global gitu ya. Jadi tidak ke jaringannya, bahkan tidak ke masalah
penyimpanan data dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kita langsung ke pemanfaatan mobile computing. Apa sih itu mobile computing? Di sini ada beberapa pendapat dulu. Ini secara umumnya ya, kan kita ketika Google searching ini yang paling sering kita peroleh dari Wikipedia coba. Di mobile computing atau komputasi bergerak itu adalah interaksi antara manusia dengan komputer. Jadi di sini ada penekanan interaksi antara manusia dengan komputer. Berarti harus ada manusia dengan komputer, kemudian agar tetap dapat digunakan dalam kondisi bergerak, artinya berpindah tempat. Jadi berpindah tempat juga ini menjadi clue. Jadi dia yang harus berpindah tempat, kemudian memungkinkan untuk melakukan transmisi data. Jadi ada transmisi data, suara, video, ya katakanlah multimedia, semua sudah bisa dilakukan di sini. Ini sepertinya tidak semua ya, tapi yang memungkinkan. Jadi mungkin bisa salah satu. Kemudian komputasi bergerak juga melibatkan komunikasi seluler. Nah, seluler di sini sangat sering dikatakan, jadi komunikasi seluler, perangkat seluler, bahkan perangkat lunaknya seluler. Ya, jadi dulunya adalah selulernya itu ya. Kemudian konsep utama dari mobile computing ini harus melibatkan 3 hal. Jadi ada hardware-nya, ada mobile communication-nya, ada komunikasi mobile-nya, kemudian ada hardware mobile-nya, ada software mobile-nya. Jadi 3 hal ini kalau tidak ada belum bisa dinyatakan sebagai mobile computing. Ini sama dengan computing sendiri ya. Kalau computing sendiri bukan communication tapi brainware-nya. Kemudian prinsip mobile computing pada akhirnya, jadi ini menurut ini ya, dari salah satu saya dapatnya dari buku mata kuliah mobile computing dari India sih kebanyakan ya. Jadi saya searching untuk mata kuliah mobile computing itu lebih banyak oleh jenjang S1 kemudian oleh S2 India, dari India. Jadi kalau misalkan kita mungkin karena kita ini vokasi jadi lebih ke praktisi ya, jadi lebih ke bagaimana membuat aplikasi mobile computingnya. Pada akhirnya jadi teknologi ini memiliki kemampuan untuk mengirim data, jadi untuk mengirim dan menerima data. Jadi ada transaksi data di dalam jaringan seluler. Ya, tuh kemudian ini secara spesifik konsep mobile teknologi juga harus memiliki 2 hal, jadi mobilitas dan keamanan privasi. Jadi lagi-lagi mobilitas ini selalu disebutkan ya, jadi entah itu dalam kondisi hand off, jadi kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan, ataupun dalam proses migrasi. Jadi yang tadinya mungkin serba terhubung dengan kabel gitu ya, semuanya diganti dengan tanpa kabel atau wireless gitu ya. Jadi seperti laptop, jadi komunikasi antar laptop tapi menggunakan wireless. Itu juga bisa disebut konsep mobile computing. Jadi yang tadinya jaringannya dengan kabel gitu ya dalam sebuah ruangan, terus dimigrasi dengan wireless. Itu juga konsep dari mobile computing. Kemudian ada keamanan. Ini sebetulnya bukan hanya mobile computing saja soal keamanan ini ya, tentang autentikasi, tentang otorisasi, kemudian enkripsi. Itu bukan hanya mobile computing saja sebetulnya. Semua aplikasi juga harus memiliki ini, tapi tergantung dari tujuan dari aplikasi itu sendiri. Kemudian, nah ini kita lihat apakah ini termasuk mobile computing? Oke, siapa yang bisa jawab? Kita sedikit ini dulu ya, supaya tidak saya on, kalian lanjut tidur gitu ya. Tapi ya anggaplah merefresh diri sendiri supaya lebih ringan ya, karena kalau badan nggak semangat, berat gitu ya. Jadi, kalau badan penuh dengan kemalasan, penuh dengan hal-hal yang negatif, itu pasti akan berat. Makanya harus ada pemicu supaya badan lebih semangat. Ini mudah-mudahan jadi pemicu. Jadi siapa yang mau bisa jawab? Apakah ini termasuk mobile computing? Karena
Dari namanya ya, mobile. Ada yang bisa ngasih argumen? Atau yang mau berkomunikasi? Mencoba belajar untuk berkomunikasi, memberikan pernyataan, boleh silakan, atau mau saya tunjuk? Oke, kita tunjuk ya. Coba saya mau ngobrol sama Milda. Milda, apa kabarnya? Baik, Bu. Ada? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Milda Maulana. Apakah ini termasuk mobile computing? Mungkin, Bu, perangkat di dalamnya bisa jadi. Kalau perangkat di dalamnya memang mendukung ya. Jadi karena kan kita tahu sendiri mobil sekarang kan canggih-canggih ya. Ada GPS, ada hal-hal yang lainnya. Jadi bahkan kita bisa mendeteksi di mana dia berada. Ya, jadi tergantung ke mobilnya itu sendiri ya. Walaupun jadi bukan karena mengada-ngada namanya sama-sama mobil, bukan ya, tapi karena ada alasan di dalam penunjangnya. Jadi ini perangkatnya oke, mobil, tapi di dalamnya kan kemudian kan tadi beberapa unsur sudah terpenuhi, ada seluler. Bahkan ini ketika ada komunikasi kita ketahui ya, GPS itu tidak menggunakan kabel. Kebayang kalau GPS menggunakan kabel, ini mungkin mobilnya akan bikin lalu lintas kacau balau ya. Kalau jadi mobil dengan GPS juga itu tidak menggunakan kabel tapi menggunakan wireless, jadi sudah termasuk bisa menggunakan mobile computing ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ada beberapa perangkat ya. Jadi, ada yang mau kasih komentar? Bagaimana dengan CPU yang standalone? Bagaimana dengan monitor? Bagaimana dengan printer? Bagaimana dengan WhatsApp? Bagaimana dengan laptop? Kemudian ini ada telepon, walaupun ada SIM-nya wireless ya. Nah, ini teleponnya berkabel ya. Kemudian juga ada mobile teknologi. Jadi yang mana saja sih yang sudah menggunakan mobile computing? Boleh kasih argumen juga. Misalkan laptop nih udah masuk nih, kalau kondisinya nyala ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Saya kesulitan mengambil contohnya ya. Tapi secara prinsip mungkin kalian juga sudah paham ya. Silakan, ada yang mau ngasih argumen? Kita tanyakan ke Heruman. Heru, coba Heru. Apa kabar Heru? Halo Heru. Halo? Halo? Ya, silakan. Apa kabar Heru? Baik-baik saja? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Soundnya nggak ini ya? Nggak jelas. Coba bisa lagi komunikasi, coba kasih pendapat. Bagaimana dengan WhatsApp ini? WhatsApp mungkin sudah termasuk mobile computing, Bu. Oke, termasuk mobile computing, tapi di Ya, gimana? Ya, lanjut. Iya gitu, Bu. Laptop terus sama smartphone. Oke. Good ya. Coba yang lain. Boleh menambahkan, boleh menyangka, boleh kalau misalkan dirasa kurang tepat atau mau menambahkan, membantu. Coba kita tanya. Sebentar saya. Sinta, coba. Sinta. Halo Sinta.
Halo. Sinta nggak ada? Gimana kalau Rian Ardiansah? Ya Bu, Ya, gimana? Soal yang ini. oh, kalau Tadi menurut pernyataan tadi. menurut Rian apa yang dikatakan oleh Heru benar, WhatsApp terus tadi tuh laptop sama smartphone sudah termasuk mobile computing, lalu printer pun sudah termasuk mobile computing dalam bentuk hardware. Mhm. Telepon yang ini yang apa yang telepon kabel, Ah, itu tidak Bu, tidak termasuk mobile computing. mhm. Lalu sudah Bu menurut Rian seperti itu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi ya, terima kasih Rian, kemudian juga terima kasih ke Heru sama tadi ke Milda juga. Jadi mobile computing itu sendiri juga sebetulnya kan tergantung kondisi ya. Seperti ini kita ketahui printer juga termasuk mobile computing dalam hardware, tadi betul sekali. Namun kalau misalkan kondisinya masih di dalam ini, mungkin kalau melihat dari perangkatnya ini sepertinya printer yang baru ya, karena kan ada beberapa printer juga yang sudah bisa melakukan print dengan smartphone gitu ya. Nah, ini itu juga sudah termasuk. Tapi kalau printer jadul seperti printer apa sih yang pakai tinta krek itu yang bunyinya berisik, itu belum termasuk. Tapi dalam proses migrasi gitu ya, karena itu cikal bakalnya dari situ gitu ya. Jadi, dari yang tadinya manual menjadi lebih modern, lebih praktis, lebih cepat gitu. Jadi semuanya pada dasarnya sudah mengerti ya apa itu mobile computing. Oke, jadi lanjut ke mobile computing, kaitannya dengan aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile itu tadi kan ya, GPS, sosial media, e-commerce, kemudian entertainment, kemudian akses web gitu ya. Itu semua adalah contoh-contoh dari aplikasi mobile computing. Nah, kalau misalkan kita mau lebih lanjut lagi untuk memahami aplikasi mobile computing ini, ternyata di dalam aplikasi mobile juga ada jenis-jenisnya. Ada apakah dia termasuk hybrid, native, atau web gitu ya. Itu bisa lebih, kalau kita mau lebih detail lagi mempelajari tentang aplikasi mobile. Nah, ini karena kita masih ke computingnya, berarti cukup untuk mengetahui apa saja sih contoh dari mobile computing ya. Kemudian mobile computing ini bisa menjadi sebagai media informasi ya. Jadi sebelum kita bahas mobile computing sebagai media penyimpanan, kita akan bahas dulu sedikit mengenai media informasi. Jadi mobile computing ini sebagai media informasi. Nah, ini ada datanya lumayan agak lama ya, 2017, walaupun masih 5 tahun ke belakang berarti ya. Jadi internet 2017 itu sudah tinggi penggunaannya, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi itu semakin tinggi ya. Jadi kita lihat di sini ada sebuah artikel kutipan, dia mengatakan ini kurang lebih sama ya, jadi setahun setelahnya, jadi sekitar 2018. Jadi dia mengatakan bahwa tadi kan dikatakan bahwa koneksi internet diakses dengan tumbuh cepat. Nah, dia Monica ini mengatakan juga bahwa ponsel dan koneksi mobile itu mempengaruhi, mendorong pertumbuhan akses internet di negara-negara di sini tidak disebutkan negara-negara yang seperti apa, tapi negara-negara yang tidak bisa mengandalkan fixed line. Jadi artinya dia mungkin menggunakan mobile ya, perangkat smartphone seperti kita di Indonesia banyak sekali yang menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Jadi ini
entah itu karena masalah infrastruktur atau biaya. Biasanya sih karena infrastruktur juga ya, lebih praktis gitu ya. Kemudian bisa dibawa kemana-mana dan biayanya juga lebih mudah. Berbeda kalau kita misalkan menggunakan dengan fixed line. Itu kan hardware-nya juga kan harus mungkin harganya, monitornya, CPU-nya, walaupun sekarang kecil-kecil ya, monitor flat, kemudian CPU juga mengecil, tapi tetap harganya agak lumayan gitu. Tapi kalau dengan smartphone kita hanya satu genggaman saja, kurang di bawah 1 juta ya, 1 juta mungkin 500.000 juga ada mungkin ya, atau mungkin dalam kondisi HP-nya seperti ini masih dengan tombol QWERTY tetap bisa menggunakan akses internet ya, karena kan waktu zaman Nokia teleponnya seperti ini masih bisa mengakses internet. Jadi otomatis ini mendorong tumbuhnya kebutuhan akan internet itu sendiri. Jadi, nah itu kaitannya internet sebagai media informasi. Jadi dan memang banyak alasannya kenapa orang-orang mengakses internet ya sebagai media informasi. Mereka mencari tahu sesuatu, gitu ya. Nah ini contohnya ya. Jadi informasi hiburan dan berita, hiburan pemerintahan ya, ini harus pemerintahan, apakah saya salah kopas ya, ini pemerintahan. Jadi untuk pemerintahan ini contohnya website banyak ya, bukan hanya ini saja, bahkan juga sudah ada aplikasi mobilenya seperti BMKG itu kan sudah ada ya aplikasinya. Kemudian nah ini ya hiburan dan berita yang tadi saya kayaknya salah kopas, keburu-buru. Ini contohnya ini, tapi ada lagi yang lain banyak ya. Jadi seperti kita ketahui kalau misalkan itu ada briefing biasanya ya. Nah itu bisa untuk menjadi berita. Jadi di halaman pertama itu ada briefing. Nah, berita isinya, nah, itu bisa salah satunya ya. Kemudian juga informasi pendidikan ini P3-nya masih yang dulu. Yang dulu belum saya update. Jadi untuk keperluan pendidikan, jadi bukan hanya media informasi, ternyata seperti kita ketahui SIAKAD itu sudah masuk ke akses database, jadi komunikasi data, penyampaian data absensi, gitu ya, kemudian juga data-data perkuliahan dan lain sebagainya itu sudah terjadi di sini ya. Jadi sekaligus bukan hanya sebagai media informasi, tapi sudah menjadi media penyimpanan sampai nilai-nilai mahasiswa pun sudah ada di sini. Nah ini sebagai media informasi pribadi ya. Kemudian juga media interaksi, sosial media ya. Jadi semakin biasanya orang-orang, kalau sekarang biasanya orang-orang mengakses internet bukan hanya untuk mencari informasi, tapi untuk berinteraksi juga. Karena kita lihat dampak dari pandemi juga ya, ini karena kita jarang ketemu, bahkan sekarang kan games juga sudah bisa dijadikan sebagai media interaksi. Jadi kalian ada di mana, main bareng dengan interaksi games, itu sudah menjadi media interaksi melalui multimedia mobile, bahkan sekaligus mobile computing. Nah ini contoh ya, jadi Facebook yang ada aplikasi webnya dan ada aplikasi natif atau hybridnya ya. Jadi untuk Android bahkan dia bisa diakses di bukan hanya Android tapi bisa semua sistem operasi ya. Nah, kemudian mobile computing sebagai media data ya. Jadi sebagai media data. Jadi media data di sini dia menyimpankah dan mengelola dan menyimpannya ya. Nah, ini kita lihat, ini hanya teori saja. Jadi teori bahwa apa sih database itu. Jadi, sebetulnya saya tidak tahu apakah kalian mendapatkan materi multimedia database ada. Pernah dapat materi database kah sebelumnya? Sudah pasti ya? Pernah. Ada di web ya? Di web atau di mana? Di mata kuliah database, Bu. Database tuh ada. Oh, database khusus ya? Ada khusus ya. Jadi ini berarti ini hanya sekedar review aja ya. Jadi seperti sebuah lemari arsip ya database itu. Jadi untuk menyimpan. Kemudian saya juga sudah pernah membahas ini ya untuk membahas SQLite ya, betul nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke. Review aja ya. Jadi sebagai lemari untuk menyimpan, saya akan agak bercepat di sini.
Jadi ini pada dasarnya sih disimpan di sebuah hard disk gitu ya, penyimpanan data di sini. Jadi hard disk ini ya isinya piringan-piringan hitam gitu ya. Jadi untuk menyimpan dalam track-track itu menyimpan data gitu ya. Kemudian juga di dalam database ya ada tabel-tabel karena identik dengan tabel-tabel database itu ya. Ada tabel-tabelnya apa, kemudian ada field-fieldnya, kemudian juga ada record-recordnya. Itu adalah database ini sudah menjadi hal yang memang sudah seperti ini gitu ya. Database sudah demikian. Nah, kita lihat ada tools untuk database server, ada MySQL, ada Microsoft Access, kayaknya udah jarang ya, tapi saya lihat masih ada di Microsoft-nya. Kemudian juga ada Power Designer. Ini kita nanti akan lihat SQLite, Firebase, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, soalnya ada Mango gitu, jadi Mango, kemudian banyak lagi ya. Kemudian ini review kembali bahwa kita akan membuat lagi aplikasi, jadi tolong diingat. Jadi ada pendefinisian dari ide ya. Idenya bukan hanya sekedar saya pengen ini dari hasil mimpi saja, tapi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi misalkan contohnya sekarang ini kan ada pembatasan sosial ya. Jadi misalkan namun kan beberapa instansi juga tetap melayani seperti bank dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat yang sering terlihat ketika saya pergi keluar gitu ya, kemudian tuh saya lihat toko-toko itu yang ngantri di luar ya. Nah itu kayaknya harus sudah mulai ada solusinya. Jadi bisa saja mereka pesan di rumah dengan smartphone gitu ya. Nanti di sana tinggal ngambil gitu. Kalau misalnya mau diambil ke sana gitu, karena kan takutnya ternyata pas ke sana beda barangnya nih, tidak sesuai dengan yang dideskripsikan gitu kan. Itu untuk menghadapi itu ya. Tapi kalau misalnya saya mah mau online saja, online dalam artian saya di rumah nanti barangnya dikirim pakai Gojek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan catatan ya mungkin agak kesulitan untuk dikembalikan dan sebagainya. Tapi kalau kita datang langsung, kita bisa langsung membatalkan. Misalkan ini tidak sesuai, saya mau ganti dengan yang lainnya. Misalkan kita bisa searching lagi. Atau bahkan kita bisa searching di dalam toko itu ada apa saja gitu ya. Kita bisa searching di dalam aplikasinya. Itu juga menjadi sebuah ide dan rekrut menjadi ide dari permasalahan yang ada atau dari permintaan sebuah perusahaan. Kalau permintaan dari perusahaan mungkin saya punya gedung nih, punya ruang tunggu misalkan sempit ruang tunggunya, apalagi zaman sekarang kan tidak boleh padat-padat gitu ya, tidak boleh dempet-dempet, orang-orang tuh harus apa sih, duduknya juga diselang-selang gitu kan ya. Nah, itu bisa misalkan minta dibuatkan sistem yang mengelola antrian. Jadi saya sudah daftar dari pagi, itu ada estimasi bahwa saya harus ke lokasi, misalkan untuk bikin SIM misalkan ya, untuk bikin SIM saya daftarnya online gitu atau menggunakan smartphone. Ternyata saya dapat antrian nomor 50 misalkan. Di situ ada estimasi bahwa saya harus datang pukul 12 siang misalkan. Nah itu juga menjadi solusi ya. Itu juga bisa menjadi bagian dari ide. Nah jangan lupa setelah ada ide, prototype untuk user interface ini harus digambarkan, harus dimunculkan, harus ada gitu. Karena kan kita nggak bisa kalau ada ide hanya sebuah deskripsi gitu. Jadi kalau kita betul-betul ingin merancangnya ya otomatis di samping deskripsi awal harus ada interface-nya seperti apa, baru proses developing. Jadi karena kan si interface ini bisa saja berguna untuk ketika kita menyampaikan ini loh hasil kita diskusi ya, misalkan kita kan briefing nih temuan begini itu digambarkan oleh si developer. Apakah seperti ini yang diminta? Nah itu juga bisa menjadi komunikasi di situ ya. Jadi ada kejelasan akan seperti apa layoutnya, user interface-nya, user experience akan seperti apa. Itu ada kejelasan di situ. Apakah akan menggunakan login atau langsung masuk gitu ya? Apakah akan menggunakan flash screen gitu ya? Nah itu juga harus ada kejelasan dari situ.
Kemudian yang paling utama puncaknya ini adalah developing dan testing. Jadi developing dan testing kalau kita ketahui di Android Studio itu testing menjadi sesuatu yang penting ya, karena kadang kita testing dengan emulator itu banyak sekali yang terlewat. Bahkan kita testing dengan device real, mungkin di HP saya jalan, tapi di HP yang lain tidak. Nah, itu juga menjadi tantangan tersebut. Dan yang terakhir adalah publishing atau memberikan aplikasi ini kepada yang meminta atau kita mau jual ya sesuai dengan tujuan kita. Itu review saja, mengingatkan, jadi ini harus sampai molotov gitu ya, membuat aplikasi mobile ini. Kemudian ini Android Studio, kita akan menggunakan ini ya, jadi toolsnya ini Android Studio, kemudian juga SQLite nanti akan sedikit disinggung sedikit karena ini kaitannya bagaimana dengan membuat database lokal, jadi database yang hanya di dalam HP kita gitu ya. Kemudian bagaimana dengan membuat komunikasi server side. Jadi kalau misalkan kita udah punya nih websitenya ya, nanti kan kalian kan ada fundamental web ya, nanti kan ada. Nah itu bisa disambungkan ke sini. Jadi saya sudah bikin webnya, terus saya mau ngambil database-nya, membuat versi Android-nya dengan database yang ada di dalam website yang sudah ada dengan PHP dan MySQL. Itu nanti kita akan praktikum ini. Kemudian juga Firebase. Nah ini real time ya, ini lebih sebetulnya mirip ya. Kalau ini cuman beda tool saja. Kalau ini kan PHP MySQL yang harus dikoneksikan dulu ke internet. Kemudian kalau ini Firebase sudah online, jadi sudah online dengan kapasitas yang besar gitu ya, bahkan mereka menyebutnya code, ya kita tinggal pakai gitu ya dengan Firebase ini. Dan ini contoh saja bagaimana masuk ke Firebase, jadi silakan dipelajari yang sudah tidak sabar itu bagaimana Firebase, kemudian masuk ke konsolnya, jadi tinggal masukin firebase.com, nanti masuk ke konsolnya, konsol itu menggunakan akun Google. Jadi akun Google itu satu untuk semua ya. Jadi ini tinggal tambahkan project. Nah, nanti tinggal disambungkan dari Android Studio ke sini. Itu sudah terhubung. Jadi sudah otomatis kita punya tempat untuk menyimpan data di Firebase ini. Nah, bagaimana? Ini ya, ini lebih detailnya database dengan real time. Jadi real time. Ini konsep real time-nya. Ini Firebase bisa langsung ke bukan hanya mobile, ternyata bukan hanya smartphone ya untuk Android atau iOS, tapi juga untuk web bahkan. Namun kan kita konsentrasinya sini untuk ke mobile, jadi lebih ke mobile. Nah, ini juga dan Firebase ini ada code. Jadi ya bisa kita katakan ketika kita punya akun Firebase ya itu sudah masuk code sebetulnya. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi ternyata ada ilmu baru lagi ya, code computing gitu. Kemudian ada code programmingnya. Nah, ini juga kan kita kan baru computingnya saja. Tapi ini sudah kita harus sudah tahu ya karena ini yang terkini. Kemudian sama dengan tadi yang PHP MySQL, pada dasarnya dia dikonversi ke JSON ini. Jadi menggunakan JavaScript Object Notation gitu ya. Jadi database-nya dibuat seperti ini. Ya walaupun PHP MySQL itu bentuknya tidak JSON, tapi harus ada JSON-nya. Jadi mudahnya ketika kita akan menghubungkan aplikasi kita dengan PHP MySQL, ya harus ada satu file yang mengkonversi ke JSON itu. Sangat mudah sebetulnya kalau dasar-dasar Android Studio-nya sudah dipahami ya tadi ya. Jadi layout-nya sudah terhandle, bagaimana cara membuat layout, list, kemudian landscape ketika di portrait gitu ya, itu tidak ada masalah. Sudah paham gitu ya, sudah idenya juga sudah. Jadi kalau kita sudah bisa dengan Android Studio, dengan ide apapun itu akan lebih lancar gitu ya. Jadi itu ya ke situ. Jadi tolong yang masih kesulitan dengan layout, kemudian Android Studio-nya masih suka gagal, APK-nya bahkan suka force close atau gagal install, itu mulai berbenah gitu ya.
mulai apa sih yang harus saya lakukan gitu untuk memperbaiki kondisi seperti itu. Itu sepertinya sudah selesai ke materinya. Intinya adalah mobile computing ini lebih ke database ya. Jadi praktikum hari ini kita belum masuk ke praktek. Jadi nanti minggu depan saya akan sedikit mengenalkan tentang apa sih? Apakah Kotlin dulu atau apa ya? Lupa nih. Ya nanti dilihat lah ya. Loading kalau udah di tengah jalan gini loadingnya agak lama. Jadi hari ini kita belum masuk ke praktikum ya. Jadi minggu depan silakan siapkan. Sepertinya kita kalau nggak salah kita akan masuk ke Kotlin dulu. Kalau misalnya ada yang sudah ini masih ingat materinya, jadi kita akan minggu depan kita akan praktikum bagaimana sih Kotlin. Sebetulnya sama-sama saja, tapi beda bahasa gitu ya. Jadi otomatis ketika kita mengerjakannya juga akan berbeda. Kemudian untuk hari ini praktikumnya adalah ini sebagai review ya. Cuman kan kalau kemarin kalian bikin rencana itu lebih sederhana. Mungkin ada beberapa yang sudah oke gitu ya rencana aplikasinya, ide rencananya lengkap dengan layout dan lain sebagainya. Tapi ada yang masih tertinggal. Jadi supaya kita sama-sama yang tertinggal juga bisa mengikuti yang sudah oke gitu ya, yang sudah bagus ide rancangannya, bahkan aplikasinya juga sudah bagus. Itu kalau di dalam kelas ini mohon ditunggu gitu, tapi kalau di luar silakan boleh. Kayak tadi misalkan ada beberapa materi yang penasaran pengen dicobain sekarang, silakan dieksplor lebih cepat lebih bagus ya sebetulnya. Itu kan nilai plus ya, nilai plus untuk diri sendiri. Nah, supaya sama-sama jadi kita bikin lagi rancangan. Kita akan mencoba lagi bagaimana membuat rancangan aplikasi, tapi lebih ke mobile computing. Jadi bukan lagi kalau kemarin kan bisa saja kita punya ide hanya untuk membuat agenda gitu ya, menyimpan schedule harian saya gitu ya. Hari ini mau ngapain aja, apa saja yang sudah dikerjakan itu mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah harus bagaimana supaya aplikasi kita ini melayani, berdaya guna dan produktif gitu ya. Jadi artinya bisa diakses semua orang. Semua orang memerlukan ini. Kemudian juga ini juga memang betul-betul membantu. Jadi silakan ya dipikirkan apa sih yang mau dirancang. Dari yang terdekat dulu kalau misalkan agak kesulitan, atau misalkan kalau ada yang sudah sering ke dunia industri yang sambil bekerja, mungkin ada yang sudah berkenalan dan sering bincang atau sering ngobrol di komunitas developer, ini mungkin akan lebih berbeda ya pola pikirnya, idenya mungkin sudah akan lebih berkembang. Silakan dibikin idenya hanya lebih berkembang saja. Jadi ada step dari mata kuliah sebelumnya. Nanti hasilnya di-upload ke LMS. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi dan tugasnya hari ini. Ya, silakan. Bu, mau nanya Bu? Ya, boleh. Siapa? Enggit. Ini Bu, yang perencanaan ini layoutnya kayak kemarin atau gimana Bu? Nah, layoutnya karena ini sudah lebih serius ya. Maksudnya satu step udah kan kalau kemarin mah saya ngebolehin bolehlah pakai coret-coret, pakai wood ya. Nah, sekarang gunakanlah tuh yang ada yang diperuntukannya ya. Jadi misalkan kalian boleh menggunakan Figma, kemudian ada Fluid ya, Fluid ID, Fluid UI gitu ya, fluidui.com ya, coba cari aja Fluid UI ya, kalau nggak salah itu kalau itu sudah bisa diinstal, bukan diinstal sih, kita bisa nyoba di smartphone kita. Jadi sebetulnya itu hybrid ya, jadi sama dengan Canva, itu sebetulnya web,
Tapi kita bisa login di smartphone kita. Jadi seolah-olah kita sudah beres tuh layoutnya. Jadi nah itu bisa menjadi prototype. Atau kalau misalkan mau nyoba di Android Studio, tapi kalau misalkan nyoba di Android Studio nanti kayaknya kelamaan ya. Jadi coba saja dengan menggunakan tools-tools yang ada ya. Jadi boleh menggunakan Figma atau Fluid UI atau yang lainnya. Ya, silakan mulai mencoba ke situ. Tapi kalau misalkan yang benar-benar kesulitan, kayak tadi saya sudah bilang di sebelumnya, kalau masih kesulitan boleh japri dulu ya. Jadi nanti saya akan tuntun gitu ya, harus ngapain dulu ya. Jadi, supaya nanti nggak tambah keteteran, terus kaliannya juga kan jangan semakin tidak percaya diri. Jadi percayalah bahwa belajar itu yang penting ada prosesnya. Mungkin kita ada kalanya terlambat, tapi mungkin siapa tahu nanti kita yang paling kuat gitu basicnya gitu ya. Kadang yang terlambat itu ternyata kuat tuh. Jadi kalau ibaratnya mah kalau kita ngaji ya, ini orang tuh nggak naik-naik ngajinya. Tapi karena dia keseringan udah lama di situ, jadi basicnya tuh kuat gitu biasanya. Jadi otomatis nanti ketika orang-orang sudah di depan, terus dia sejajar dengan orang-orang yang terdepan itu, dia akan lebih tahan banting gitu. Nah, itu juga, jadi selalu positif ya. Jadi kalau sekarang terlambat, bawa positif gitu, bawa positif supaya semangatnya tetap ada. Kenapa kita butuh semangat ya? Supaya tadi ya, badan itu kalau tidak semangat berat. Jadi makanya badan supaya semangat ya, supaya ringan, supaya kita bisa melakukan banyak hal ya harus diberi semangat. Ya, ya tadi ya, misalkan kalau saya pernah belajar tuh ya, kalau kita kehilangan semangat dengan mengepalkan tangan seperti ini gitu ya, ini saya mau nunjuk, tapi itu bisa benar ya, coba rasakan. Ini kita lagi lemas nih, begini aja, itu yang semakin terasa ya. Jadi ada tekanan gitu bahwa saya harus bangun gitu ya. Itu cobain, kemudian sambil senyum itu lebih efektif karena kalau senyum itu kan ya senyumin diri sendiri lah sambil ngaca gitu ya. Kan biasanya orang kalau ngaca tuh bikin happy ya, apalagi senyum-senyum gitu ya. Itu biasanya gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu ritual buat diri sendiri gitu ya. Jadi karena kan kalau kita sedang terpuruk ya siapa lagi yang bisa membantu selain ya tentu saja ya selain kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya kita sendiri sebagai pemilik gitu, sebagai pemilik tubuh harus tahu kiat-kiat bagaimana cara kalau saya sudah tidak semangat berarti harus ngapain gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah mentok lagi ya misalkan cari makanan, minuman atau refreshing, jalan keluar, ngobrol gitu ya. Itu biasanya kalau manusia sudah stuck, bosen gitu, dengan bersosialisasi itu akan menjadi sembuh biasanya. Sekedar ngobrol dengan orang-orang rumah, say hello, tersenyum bersama gitu. Itu hal-hal simpel ya, tapi sudah bisa menjadi obat. Begitu, jadi kemana-mana ya. Ada lagi yang bertanyakan? Terkait materi dan tugas. Bukan tugas ya, saya selalu bilang tugas aja. Praktikum ya. Kita kan praktikum mandiri. Ada yang bertanyakan? Materinya tadi nggak ada yang bingung ya, saya yakin semuanya bisa. Tinggal prakteknya, kalau ada yang masih bingung-bingung, boleh ditanyakan. Kita sudahi dulu. Belum ya? Udah, thank you saja. Tidak ada lagi 41 slide. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai slide-nya. Pembahasan materinya. Kita close. Silakan, boleh di-on-kan dulu sebentar. Boleh di-on-kan lagi. Sebelum masuk ke ruang WhatsApp group. Ya, di-on-kan dulu ya. Coba. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh. Silakan. Ini untuk deadline ininya kapan Bu? Kalau sekarang, kan kita punya 2 SKS ke belakang ya. Oh iya Bu. Ya, jadi cukuplah 2 SKS. Ya pokoknya jangan 1 halaman banget ya, 3 halaman gitu minimal, syukur-syukur. Tapi biasanya kalau misalkan
sudah Figma-nya sudah ke handle, itu 5 halaman juga bisa sih kayaknya. Ya, silakan dicoba dulu. Coba dulu. Nanti kan kalaupun misalkan tidak selesai hari ini, ada besok ya, ada nanti bisa dikumpulkan ke Classroom. Jadi kalau LMS itu untuk yang hari ini, dibuka dulu sambil dibuka videonya. Milda, Asep, Armando, buka dulu sebentar. Ini nanti kalau yang ya siapa? Kalau terlambat Bu gak apa-apa, soalnya di sini sinyalnya jelek Bu. Iya. Apa? Kalau terlambat nggak apa-apa, nanti kan bisa di Classroom. Ya, jadi untuk yang LMS yang selesai hari ini itu masuk ke LMS. Jadi kemudian kalau untuk yang kesulitan dengan misalkan keterbatasan laptop bisa menggunakan Classroom. Terus yang terlambat juga bisa menggunakan Classroom. Jadi tetap ada solusi ya. Coba videonya, lupa saya. Coba 1, 2, belum. Yang lainnya baru beberapa. Yang lainnya masih banyak bulat-bulatnya nih. Yang lainnya coba belum. Asep, Milda, Alwan, Delvi. Oke, bentar. 1, 2, 3. Udah. Oke. Masih ada yang bertanyakan? Masih ada yang bertanyakan kah? Kita mau apa? Ada yang bertanyakan lagi? Cukup? Halo? Cukup Bu. Cukup ya? Oke, cukup ya. Kita lanjut di WhatsApp group, tapi saya sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena tadi kan saya banyak bicara gitu. Takutnya ada salah-salah kata, tiba-tiba menyakiti, baik tidak sengaja maupun ternyata saya tahu itu salah, tapi ternyata saya sengaja bilang itu ya. Saya mohon maaf gitu ya, karena segala keterbatasannya. Jadi semoga berkah saja, jangan patah semangat. Selalu jalani prosesnya, tidak ada yang tidak mungkin, walaupun sekarang banyak ketidakpastian gitu ya, tapi segalanya bisa menjadi mungkin. Jadi kita nggak usah terlalu fokus ke ketidakpastiannya, tapi raih saja yang bisa diraih, yang mungkinnya itu. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu. Ya kan boleh. Ya, sama-sama.